Jurnal Hukum Administrasi Negara. Judulnya Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi. Pembatasan kekuasaan dengan pengaturan secara hukum menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih. Dalam HAN, karena ini di sini akan terlihat konkret hubungan antar pemerintah dengan masyarakat. Kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Di satu sisi, HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat. Di sisi lain, HAN memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, atau sebagaimana dikaitkan Syahran Basa, bahwa salah satu inti hakikat HAN adalah untuk memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya dan melindungi administrasi negara dari melakukan perbuatan yang salah menurut hukum. Di sisi lain, dalam mengelola negara perlu diingat bahwa penyelenggara negara bukan hanya berkewajiban untuk baik dan bersih dalam penyelenggaraan tugasnya mengelola negara, tetapi lebih dari itu adalah berkewajiban memenuhi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Artinya, pemerintah yang bersih tidak akan bernilai apapun apabila tujuan ini tidak tercapai. Dengan demikian, mekanisme yuridis maupun politis di atas harus dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mampu mendorong tercapainya tujuan dan bukan menghambat pencapaian tujuan. Salah satu alat negara yang paling penting untuk mencapai tujuan itu adalah birokrasi. Untuk itu, birokrasi perlu dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi baik dan mampu mendorong percepatan pencapaian tujuan. Pemerintahan yang bersih identik dengan birokrasi yang baik, tetapi dalam membangun birokrasi yang bersih dengan mekanisme yuridis, salah satu persoalan hukum yang mengedepankan adalah persinggungan asas legalitas yang mengutamakan kepastian hukum dan diskresi pejabat negara yang justru mengesampingkan asas legalitas dan lebih mengutamakan efisiensi. Saat ini mekanisme yuridis begitu dominan digunakan dalam rangka reformasi birokrasi yang ditandai dengan dilakukannya formalisasi terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik yang pada awalnya merupakan code of ethics ke dalam peraturan undang-undangan. Hal ini terlihat dengan pembentukan beberapa regulasi di bidang seperti UU Pelayanan Publik dan penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan. Namun, demikian perlu dijaga agar jangan sampai regulasi ini berimbas pada terjadinya kriminalisasi perbuatan administrasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi, ini birokrat. Salah satu hal yang menyebabkan adalah makin terkikisnya ruang diskresi sebagai akibat menguatnya ketidakpercayaan terhadap code of life selain peraturan perundang-undangan tertulis. Perlu diingat bahwa diskresi muncul karena adanya tujuan kehidupan bernegara yang harus dicapai. Tujuan bernegara dari faham negara kesejahteraan adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia pun merupakan bentuk negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam paragraf 4 dari pembukaan Undang-Undang 1945 tersebut tergambarkan secara tegas tujuan bernegara yang hendak dicapai. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang mengakibatkan administrasi negara tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun bertindak dengan dalih ketiadaan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk adanya keleluasan bergerak diberikan kepada administrasi negara, yakni pemerintah, suatu kebebasan bertindak yang seringkali juga disebut Fries Ernesen sepanjang tidak ada penyalahgunaan kewenangan. Di dalam menjalankan pemerintahan
pemerintahan, pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan baik yang bersifat atribut maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu atau mendesak yang membuat pejabat atau badan administrasi pemerintah tidak dapat menggunakan kewenangannya, khususnya kewenangan yang bersifat terikat. Dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan secara normal, sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, melekatnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam welfare state, yakni negara kesejahteraan, menimbulkan beberapa konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, kepada pemerintah dilimpahkan Besturzuk atau public service agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal. Pertama, diskresi dalam hukum administrasi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan menurut hukum yang dicita-citakan, yaitu ius constituendum, konsepsi ini berbeda dengan rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan draft bulan Juli 2008, di mana dalam pasal 6 mengartikan diskresi sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintah dan atau badan hukum yang lainnya memungkinkan untuk melakukan pilihan dalam mengambil tindakan hukum dan atau tindakan faktual dalam administrasi pemerintahan. Selain itu, terdapat beberapa pakar hukum yang memberikan definisi diskresi secara bervariasi, di antaranya adalah Indro Harto, Sahran Basa, Diana Halim, dan lain-lain. Diskresi sebagai wewenang fakultatif, yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan atau pejabat tata usaha dengan menerapkan wewenangnya, tapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Reformulasi diskresi dan penataan HAN. Salah satu agenda penataan HAN adalah pembentukan undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang hingga saat ini masih dibahas. Dalam rangka pembentukan undang-undang tersebut, perlu dilakukan juga harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Salah satu yang paling penting adalah harmonisasi antara RUU Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, agar diskresi bisa dimasukkan sebagai bagian yang penting. Harmonisasi hubungan rancangan undang-undang tentang administrasi pemerintahan dengan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara terlibat secara jelas dan pandangan dari Paulus Effendi Lotulung yang menyatakan bahwa undang-undang peradilan tata usaha negara lebih banyak menekankan pada hukum acara atau prosedur di peradilan, sehingga lebih banyak bersifat hukum prosedural atau formal yang berlaku bagi badan peradilan, hal mana memang formal karena ditunjukkan untuk suatu badan peradilan. Di sisi lain, tidak banyak ketentuan hukum material, yaitu substansial, yang dimuat di dalamnya, dan itu pun tidak secara lengkap atau jelas dijabarkan sehingga berpotensi menimbulkan multi interpretasi di antara para hakim sesamanya, apalagi para penyelenggara administrasi negara. Hal senada dikemukakan oleh A.A. Oka Mahendra yang melihat bahwa RUU Administrasi Pemerintahan secara umum perlu mengatur hukum material penyelenggaraan administrasi pemerintahan atau mengatur syarat-syarat dan tata cara pembuatan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan landasan yuridis untuk menilai prosedur dan materi muatan keputusan tata usaha negara sesuai atau tidak dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.